Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau nyeritain awal tentang anak pertama kita yang kemarin sempet di upload videonya. Pasti ada sebagian orang yang bertanya, kenapa bisa sampai sakit, gimana proses lahirannya. Nah, sekarang kita mau sedikit berbagi ke teman-teman semuanya, gimana proses lahirannya anak pertama kita, Embun Syajani Mahren. Jadi waktu itu tuh hari Rabu hari Rabu. malam Kamis ya? Iya, hari Rabu pas jam 12, tepatnya duhur. Waktu itu tuh kayak ada kayak tanda-tanda mau lahir ya, kayak keluar bercak seperti itu. Terus kita tuh kan worry, khawatir ya, takutnya memang kita tuh mau melahirkan, tapi terakhir kita USG itu tanggal 23, diprediksinya itu malah bulan depan, bulan Februari. Makanya kita tuh nggak ada bayangan kalau minggu-minggu pas Januari akhir itu kita mau lahiran. Jadi saking kita panik, takut kenapa-napa, soalnya mulesnya tuh ada hilang. Iya, ada hilang. Tapi kan kita antisipasi aja, jadi langsung pergi ke puskes yang terdekat lah. Udahlah pergi ya, udah pergi ke sana. Terus Disuruh pulang? enggak, belum disuruh pulang, diperiksa dulu sama bidannya. Kan emang kebetulan selama hamil periksanya ke puskesmas di situ. Terus dicek lah pembukaannya, dicek, kata bidannya ini tuh masih pembukaan 1, teman-teman. Nah, pembukaan 1, sedangkan kan pembukaan itu sampai 10 ya. Jadi takutnya itu terlalu lama menunggu di puskesmas, akhirnya disuruh pulang, nunggu di rumah. Nah, kita pulang lah, balik lagi di rumah seperti itu. Terus mulesnya masih ada, tapi jarang-jarang, nggak kayak mules banget. Itu tuh nunggu sampai sampai kata orang-orang katanya biar pembukaannya nambah, jongkok. Terus kayak sering nungging, sering jongkok, sampai pegangan ke tiang, pegangan lah ke tembok. Pokoknya supaya pancingan. Iya, pembukaannya bertambah itu saya tuh ngelakuin hal-hal yang saya baca dan kata orang-orang kasih tahu gitu. Terus kan kalau di kita itu ada yang namanya maparaji ya, kayak dukun beranak gitu. Nah, kita tuh manggil ke rumah gitu, dicek lah, dan alhamdulillahnya bertambah bukaan 2. Nah, biasanya dari bukaan ke bukaan itu kalau misalkan yang normal itu cepat. Dan saya itu termasuk pembukaan yang lama, makin malam. Alhamdulillahnya itu nggak hujan, teman-teman. Terus pas jam setengah 12-an mulesnya tuh tambah. Nah, baru kerasa banget kalau mulesnya itu bertambah. Nah, kita itu kan takutnya kenapa-napa lagi, jadi kita memutuskan untuk pergi lagi ke puskesmas gitu. Tengah malam, bayangin, mules ke puskesmas. Terus di situ juga kita tuh ngerasa bahagianya karena keluarga dari suami, keluarga dari saya juga gitu, mereka semua berkumpul di sini di rumah gitu, ikut antusias lah gitu, soalnya kan ini anak pertama kita gitu. Terus kita pergi sama kakak saya bawa mobil ke puskesmas tengah malam. Pas di puskesmas emang saya tuh pernah ada riwayat kista, teman-teman. Nah, selama
waktu tadi siang ke puskes belum kecek kalau saya itu punya riwayat kista. Nah pas malamnya saya balik lagi ke puskesmas, ternyata bidannya itu lihat buku KIA saya dan menemukan kalau saya itu punya riwayat kista gitu. Jadi mereka nggak mau ambil resiko ya, jadi Terus dirujuk ke iya ini tuh harus dirujuk ke rumah sakit dan bukaannya itu masih tetap 2 gitu. Mereka takut terjadi pendarahan kalau misalkan sayanya itu punya riwayat kista. Dan akhirnya waktu itu kita nunggu rapid test dulu, saya tuh harus dirapid dulu, terus nunggu hasil rapid, cek udah sampai pembukaan berapa ya? dicek lagi pembukaannya. Nah udah gitu setengah 2 malam kita Pakai ambulan. iya dirujuk ke rumah sakit. Ke rumah sakitnya itu kita itu kan ke puskes bawa mobil ya, tapi kata puskesmasnya diantar aja pakai ambulan, diantar sama ibu bidannya. Alhamdulillahnya ibu bidannya baik, terus diantarlah. Di situ saya tuh merasa udah mamules, terus naik ambulan udah tengah malam. Di situ juga saya tuh udah merasakan perjuangan seorang ibu yang akan melahirkan itu ternyata tidak mudah, dan di mobil pun nangis gitu kan. Nangis, banyak berdoa juga. Nangis. Terus takut kenapa-napa kan. Iya pokoknya pikiran tuh udah kemana aja, soalnya ini nggak ada di bayangan kita ya, nggak ada di bayangan kita kan pengennya tuh Normal, sehat baik-baik aja gitu kan. Ternyata Allah punya rencana lain dan harus dirujuk ke rumah sakit kayak gitu. Nyampe lah rumah sakit, setelah nyampe di sana ditanya dulu sama perawat di sana, terus kayak dicek jantung saya, jantung bayi saya, semuanya dicek. Dan alhamdulillahnya juga di sana tuh perawatannya langsung ditindak, saya tuh langsung diperiksa semuanya, mulai dari bayi gitu. Sampai siang pun gak ada bukaan ya. Nah udah nunggu dokter ya, jam 10. Nunggu dokter jam 10. Terus udah gitu, itu tuh sebelum dokter datang tuh saya tuh bolak-balik WC terus karena saking nahan mules, terus kayak bawaannya tuh pengen buang air kecil gitu. Soalnya mungkin kan kalau biasanya orang hamil kan mulesnya tuh cepat gitu ya Bu ya. Bukaannya biasanya tuh cepat. Iya, biasanya bukannya cepat. Dan terakhir tuh pemeriksaan terakhir itu sebelum ada dokter itu setengah 10 dan tetap bukaannya masih 2, nggak bertambah. Kirain saya tuh ya ada perubahan, ada perkembangan. Nah terus si ibunya, susternya bilang iya keluarlah, mungkin udah dikonsulin dulu, katanya si ibunya ini kan ada riwayat kista, jadi nanti saya konsulin dulu ya Bu ke dokter kandungannya gitu. Udahlah dikonsulin ke dokter kandungannya. Nah udah dikonsulin, si ibunya balik lagi dan ibunya tuh bilang, suster ya? Iya susternya tuh bilang katanya ini tuh harus di sesar dan kita tuh sekalian kaget. dicek kistanya Bu. Iya sekalian dicek kistanya, kaget banget. Kirain tuh kita masih bisa diinduksi atau bisa dirangsang atau apa, jangan sampai sesar, karena kebanyakan orang bilang kalau sesar itu nanti setelah lahirannya lama, proses pemulihannya seperti itu ya. Di situ saya tuh langsung lemes, langsung gimana sama suami saya. Nangis tuh udah pasti nangis, udah kayak jauh banget dari bayangan yang
yang sebelumnya kita bayangkan ya, kayak kita tuh pengennya normal ternyata Kalau diinduksi juga nggak bisa ya? iya, kalau diinduksi juga nggak bisa katanya, Takutnya apa sih? pendarahan gitu. Soalnya kan saya punya kista, takutnya kalau diinduksi nanti pendarahan dan takutnya nanti saya yang nggak selamat gitu kan. Jadi untuk satu-satunya jalan yang terbaik yaitu harus disesar. Dan Sesar. Dedet juga langsung dipanggil, langsung tanda tangan gitu ya, kayak perjanjian kalau misalkan dedeknya kenapa-napa atau sayanya kenapa-napa, pokoknya perjanjiannya gitu, Dedet tanda tangan, saya juga tanda tangan gitu kan. Ya kita tuh bismillah sambil nangis sambil tanda tangan gitu Soalnya kan. kalau jauh-jauh sebelum dirujuk juga, kalaupun memang harus disesar gitu ya, mungkin kita udah kayak nyiapin. Oh nanti harus kayak gini, harus ini, kok kita nggak ada Nggak sama ada sekali di pikiran, terus persiapan juga nggak ada. bawa baju bayi juga cuman kayak satu setel, karena pikirnya kan di Normal, puskesmas normal. deket gitu, jadi kan udahlah cepet pulang gitu. Jadi alhamdulillahnya itu kan puskesmasnya deket sama rumah saya ya, jadi bisa Biar ada apa-apa juga iya. kan deket. Terus alhamdulillahnya bisa pinjam dulu yang punya kakak tuh yang bekas anaknya, jadi sebagian pinjam dari situ dulu gitu kan. Dan ternyata kita hanya bisa berencana, Allah yang mengatur segalanya. Dan akhirnya kita tanda tangan sesar. Waktu itu saya langsung harus puasa. Dari jam 10 ya. Jam 10 tuh harus puasa. Jam 10 tuh harus puasa. Terus Jam operasinya tuh setengah 1 masuk ruangan. Itu jam 1. Setengah 1 katanya jam 1 tadinya ya, tapi setengah 1 tuh udah disuruh masuk ke ruangan. Dan kaget dong ya, saya kan pokoknya belum ada bayangan di operasi itu bagaimana, ruangan operasi itu seperti apa gitu tuh nggak ada. Jadi pas kayak oke Bu, Ibu udah siap sekarang mau operasi, silahkan Bu naik kursi roda. Pas di kursi rodanya itu ya udah kayak pasrah aja. Pas mau diganti pakaian apa kayak gitunya tuh udah kayak yang udahlah lillahi ta'ala, saya tuh kayak ya pasrah gitu. Terus udah gitu masuk ruangan operasi dan ditindak langsung sama dokter yang kebetulan alhamdulillahnya mungkin Allah sudah mengatur semuanya. Saya tuh pernah konsul ke dokter kandungan ini, jadi setidaknya beliau tahu 2 kali ya? 2 kali. Beliau tuh tahu riwayat saya tuh, dan beliau pun bilangnya gak apa-apa, ini sehat gitu. Terakhir konsul juga ke dokter itu ya? Terakhir tuh tanggal 23 sebelum lahiran ya? Iya, tanggal 23 kita tuh terakhir ke sana konsul. Terus lahiran tuh tanggal 28. Itu tuh dokternya bilang kalau sebelum tanggal 29 ya, kalau udah kerasa mules harus segera ke sana. Cuman kitanya tuh ke pengen lahiran di puskes. Soalnya kan deket kan. Ternyata yang puskes Kira itu bisa normal gitu. Iya. Pembukaannya bertambah, ternyata enggak bertambah-tambah. Dan kalau enggak ditindak secara cepat nanti takut dedenya kenapa-napa, soalnya jantung si dedenya udah tambah lemah kayak gitu. Soalnya mungkin dia tuh udah capek di dalam, jadi harus cepet-cepet dioperasi kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu gimana saya operasi, gimana saya setelah operasi bagaimana, terus dedenya gimana, nantikan kelanjutannya di vlog selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.